Halo guys, balik lagi sama gue Rio Melby. Jadi video kali ini gue mau review sebuah mobil yang lumayan spesial. Dan gue lagi nunggu mobilnya. Penasaran kan kalian mau mobil apa? Langsung aja. Oke guys, kalian udah lihat tadi sinematiknya. Sinematiknya itu adalah gua hari ini kedapatan mereview dari Porsche, yaitu adalah Porsche Cayman 718 Porsche Cayman, dan ini tahun 2018. Dan yang baru-baru sebenarnya belum ada, dan adanya masih yang ini. Jadi kita langsung review aja Porsche-nya, bro. Oke, ini dia Porsche-nya, dan kita bisa lihat Porsche itu ini Porsche yang 718 Cayman. Ini ada dua versi. Kalau yang ini tuh ada yang Porsche Boxster sama Porsche Cayman. Bedanya itu adalah kalau Boxster itu lebih ada bisa dibuka, bisa cabrio tapi soft top. Kalau ini hardtopnya, ini versi hardtopnya. Terus yang membedakan dari yang ini dengan yang lama, sebenarnya tuh bentuknya sih ya hampir-hampir mirip sama generasi sebelumnya. Tapi yang yang berbedakan itu ada lampunya. Lampunya itu ada 4 titik di sini. Lampu 4 titik itu lampu DRL-nya, lampu buat siang itu cantik banget 4 titik. Dan sekarang rata-rata Porsche menggunakan bahasa desain seperti itu. Dan proyektor, dan juga ada lampu LED di bawah sini. Ini buat sen dan buat lampu juga, lampu sen sih sepertinya. Terus kita lihat dari bawah, ini ada lubang angin ya, lubang angin kanan dan kiri. Karena ini mobil kategorinya juga udah sport, jadi ini buat pendinginan bagian mesin. Dan mesinnya ini unik. Mesinnya ini bukan di belakang, bukan di depan, tapi mesinnya di tengah, flat tengah, sampai ke ada sebagian ke belakang. Tapi kedengeran dikit di belakang. Oke, jadi kita bagian depan sudah. Sekarang kita menuju ke bagian samping. Oke, jadi kita menuju ke bagian sampingnya. Bagian samping ini ada lampu di sini. Lampu di sini lampu buat kanan dan kiri juga, kayak lampu Civic ya. Terus kita sekarang lihat velgnya. Velgnya itu ringnya tuh ring 20. Lebarnya itu yang depan 235 R20 menggunakan ban Pirelli P0. Depan dan belakang sama. Kalau yang belakang itu 265 35 R20 juga. Belakang lebih lebar dari depan. Dan kita lihat bagian samping, ini adalah lubang angin juga. Ini lubang ventilasi angin supaya mesinnya itu kalau misalnya kita ngebut nggak cepat panas. Spion udah seperti Porsche biasanya, dan pintu bukanya masih sama ya. Pintu buka masih sama. Dan yang gue mau kasih lihat kalian, kalau pintunya kebuka itu kayak gini. Kacanya itu agak turun sedikit. Nah, kacanya itu turun sedikit. Nah, nanti gue kasih lihat, kacanya itu turun sedikit, jadi kalau ditutup baru naik lagi. Sama seperti mobil-mobil yang frameless sih. Ayo kita sekarang menuju ke bagian belakang. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Yang membedakan itu justru dengan Porsche yang sebelum generasi ini adalah bagian belakangnya. Ini terlihat jelas, ini tulisan Porsche. Kalau yang sekarang tulisan Porsche-nya itu di sini ada lampunya, tapi yang ini belum, Porsche Cayman-nya. Terus lampunya ini juga udah unik. LED semua, ini lampu malamnya, ini lampu remnya unik semua. Dan ini adalah Porsche yang full option ya, pemiliknya ini bilang ke Porsche-nya bahwa dia mau beli yang full option, sehingga knalpotnya ini mungkin rada berbeda dari yang Porsche biasanya mungkin ya. Cuman karena gue baru pertama kali dengar Porsche yang ini, suaranya tuh enak banget. Nanti gue akan kasih dengar kalian suara Porsche-nya. Dan yang di belakang seperti itu aja. Nah, sekarang gue mau kasih lihat bagasinya di belakang dan di depan. Sekarang kita yang bagasi belakang dulu kita buka. Oke, kita sekarang lihat bagasi belakangnya. Nah ini tuh bagasinya lumayan lega ya. Bisa buat taruh koper medium lah ya, koper medium. Dan kalau ini kurang juga,
Kalau ini kurang juga, kalian bisa taruh di bagian depan. Dan yang di sini tuh adalah speaker ya, sepertinya speaker atau mesin nih, gue nggak tahu. Kayaknya sih mesin sih kayaknya. Nah, mesin ini gue sekalian langsung jelasin ya. Mesin ini 2000 cc, 4 silinder turbo, menghasilkan tenaga 300 HP dengan torsi 380 Nm. 0 ke 100-nya di 4 detikan. Oke, sekarang kita lihat bagasi depannya yuk. Oke, kita mau lihat bagasi depannya. Tempatnya sama, bagasi depan, bagasi belakang. Cara bukanya sama juga. Kita lihat bagasi depannya. Nah, bagasi depannya sangat-sangat lega. Ini dalam dan lega. Terus di situ ada buat mengisi mengisi wiper, air wiper. Dan ini sih cukup sih buat bawa barang-barang, tapi stick golf gitu-gitu nggak bisa lah. Buat barang-barang tas hari-hari bisa. Oke, sekarang gue mau kasih lihat kalian bagaimana kondisi dalam mobil ini. Langsung yuk. Nah, kita udah berada di dalam mobilnya. Iya. Gue naik harus kayak gitu ya, karena gue badannya besar, jadi gue naiknya agak susah. Nah, kita berada di dalam mobil Porsche 718 Cayman. Yang kita dapat di dalam seperti Porsche yang lainnya, ini banyak banget tombol-tombol. Terus di sini juga banyak tombol-tombol. Dan ini ada head unit yang lengkap banget, bisa Apple CarPlay, bisa semuanya. Dan menurut gue ini untuk di mobil sport ini oke banget. Tapi ini mobil sportnya bisa dibawa sehari-hari sih. Terus, jadi di bagian setir itu ada di sini buat ngatur sebelah kiri sini. Nah, itu buat gede kecilin lagu. Ini buat telepon, dan ini buat atau ini buat apa? Gak tau gue buat apa. Terus di bagian sini ini buat ganti display yang ada di sana. Berubah-ubah. Nah, terus ini juga ada buat ini buat matiin telepon. Ini buat sebelumnya dari situ kayaknya. Terus di sini yang paling seru ini adalah mode berkendara. Mode berkendara tuh ada Sport, Sport Plus, dan individual. Nah, kita pakainya yang normal dulu, normal. Nah, ini speedometernya, tipenya speedometer gede, dan itu kilometer per hour-nya di bagian situ. Terus nih mobil udah jalan 11.000 km. Banyak juga ya buat mobil sport. Di sisi kanan ada pengaturan lampu, auto, off, bisa. Terus di bawah itu ada parkir, dan pengaturan dari kursinya bisa diatur set. Kalian bisa kursinya mau gimana, kalian bisa simpan di situ. Terus di sini ada buat lock, unlock, retract spion, atur sen kanan kiri, atau atur spion kanan kiri, dan buka kaca kanan kiri. Ini buat buka pintunya. Untuk sen itu ada di sini, sen kanan kiri. Terus sama ini buat wiper sebelah sini. Nah, tapi ini buildnya kayak ini ya, kayak plastik gini ya buildnya. Cuman nggak apa-apa lah, orang juga nggak terlalu peduli kalau yang beli mobil ini. Oke, di bagian setir seperti itu. Di sini ada temperatur AC, dual zone kanan dan kiri, snelling, dan di sini ada lampu hazard dan kunci pintu ada di sini. Dan di bagian sini tuh bisa mengatur suspensinya sekeras apa, bisa mengatur suara dari knalpotnya, bisa membuka spoiler di belakang itu ada spoilernya. Terus bisa ada matiin auto start stop engine-nya. Udah, dan tempat penyimpanan menurut gue ini sangat minim ya. Di sini ada satu kecil, mungkin ini buat taruh kuncinya. Terus di sini ada juga, tapi nggak terlalu besar, buat taruh duit parkir atau karcis. Di sini ada juga, dan di situ ada USB slot. Soalnya mantap juga sih. Nah, ini buka buat pintu depan sama bagasi depan, bagasi belakang. Terus di bagian tengah udah. Yang kita dapat lagi buletan itu adalah buletan jam, dan gas semua Porsche yang Cayman itu dapat karena itu optional ya. Dan Porsche itu
tidak pernah memberikan harga spesifikasi mobilnya tuh berapa, karena tergantung pemiliknya. Pemiliknya itu mau full option atau mau ada yang diganti-ganti segala macam, warnanya, jok segala macam tuh bisa diganti-ganti, bisa di custom sendiri oleh pemilik Porsche-nya. Sekarang nggak pakai lama-lama, kita langsung start engine-nya. Tapi sebelum itu, oh iya, yang unik tuh sebenarnya kuncinya guys. Nah, kuncinya tuh unik banget. Kuncinya tuh kayak mobil, lihat deh. Kuncinya tuh kayak mobil, unik. Ini buat bagasi depan, ini buat bagasi belakang, lock sama unlock. Kita dengerin, nggak usah pakai ini ya. Start stopnya di sini, tapi itu masih sistem putar karena Porsche itu mempertahankan sistem putar, bukan sistem penyet. Ya, kita langsung cek sound. Wow, sangar pisan boy, sangar banget sih. Ini suara knalpotnya itu benar-benar sangar banget, karena ini mungkin full option, mungkin beda dengan yang Porsche biasanya. Dan ini enak sih bagian dalamnya. Sekarang kita dengar suara knalpotnya. Oke guys, karena kalian udah dengar suara knalpotnya, jadi sekarang gue penasaran banget impresi berkendaranya kayak gimana. Walaupun gue hanya pinjam sehari, tapi nggak apa-apa, gue mau cobain kendaraan. Karena ini Porsche Unchained ini salah satu Porsche yang bisa dibawa sehari-hari. Kita langsung jalan aja yuk. Oke, sekarang kita mau coba jalanin mobilnya. Ini keren sih, warnanya merah, garang banget. Nah, sekarang kita coba jalanin mobilnya. Wah, yang bikin garang tuh sebenarnya knalpotnya guys. Knalpotnya itu garang banget. Kita coba ke kiri. Jujur, ini posisi berkendara ini enak banget. Walaupun gua badannya besar, tapi ya tingginya 170-an, menurut gua ini enak banget. Posisi berkendaranya nyaman, nggak sampai kayak pegel-pegel gitu. Dan menurut gua keluar masuk dari mobil ini juga nggak gitu susah. Kayak kalau misalnya masuk ke Ferrari atau Lamborghini tuh lumayan agak susah untuk badan Porsche gua. Tapi buat masuk ke mobil ini tuh enak banget, enak, nggak susah-susah amat. Oke, dan yang pertama kali gua nyadarin di mobil ini, yang pertama kali gua bawa adalah rasa berkendaranya ini enak banget. Kayak nyatu banget sama tanah. Terus gripnya juga mantep kanan kirinya. Setelah itu tetap yang paling mantep tuh adalah suara knalpotnya, mantep banget. Nah, dan ini suara knalpotnya itu ada dua tipe ya. Kalau yang normal, tadi udah dengar normal itu lumayan garang tapi nggak kayak open valve gitu. Nah sekarang kalau kita pindahin ke sport dan sport plus itu suaranya beda. Suaranya lebih kayak ngeraung gitu, jadinya lebih membuat stamina kita naik, adrenalin kita naik. Sekarang kita mau muter-muter dulu, kita coba. Dan ini mobil ini sangat-sangat cocok banget buat sehari-hari, karena konsumsi bahan bakar juga kalau kalian nggak ngebut, nggak terlalu boros sih, masih bisa buat sehari-hari lah mobil ini. Karena mobil ini tuh benar-benar nyaman juga, walaupun mobil kategori mobil sport, tapi ini mobil sport ya menurut gue yang gue coba tuh paling nyaman lah ya. Sekarang kita mau tes 0 ke 100 nya itu bagaimana rasanya 0 sampai 100 nya. Nah sekarang kita mau coba 0 sampai 100. Kita ubah dulu ke sport plus, mainin manualnya. Ntar 1, 2, coba kita coba. Oh, 0 sampai 100 nya cepet banget guys. Kita udah coba 0 ke 100 nya itu cepet banget. Gua nggak hitungin berapa, mungkin 4 detikan apa 5 atau 4 detikan. Nggak kerasa banget 0 sampai 100 nya. Dan kenapa gue bisa bilang ini bisa dibawa sehari-hari? Karena pertama suspensinya enak banget.
suspensinya enak banget, nggak kayak mobil sport, kayak mobil sedan biasa gitu loh, kayak BMW seri 3 kayak apa, kayak sedan biasa, dan enak banget suspensinya. Terus ini juga kedua buat sebuah sehari-hari enak karena mesinnya nggak gampang panas, nyaman juga buat kemana aja, nggak terlalu pendek juga dia, tapi ya lumayan pendek sih, ya nggak terlalu pendek. Terus segi mesin juga nggak terlalu garang-garang banget karena ini 2000 cc turbo. Yang dulu kan 6 silinder yang sebelum ini, sekarang ini tinggal 4 silinder, tapi menurut gua buat mobil sekecil ini cocok-cocok aja sih. Ngebutnya juga enak, kalau mau ngebut bisa, mau nyantai bisa, karena knalpotnya nggak terlalu berisik sih kalau yang di mode normal. Terus kelebihan dari mobil ini, dari mobil-mobil sport lainnya itu adalah bisa multimedianya tuh lengkap banget buat yang, karena ini mungkin didesain buat bawa sehari-hari juga, dan main-mainan di sini itu lengkap banget. Terus cara berkendara juga enak banget. Kekurangannya dari mobil ini tuh adalah apa ya kekurangannya ya? Mungkin yang tadi gue bilang, sen dan build-nya sen sama wiper itu kayak plastik ya. Itu yang kurang, harusnya dia bisa mungkin build-nya kayak gimana, mungkin bisa, harusnya Porsche. Terus vision sih untuk kaca sih memang nggak besar ya, karena ini kan mobil sport, tapi ya lumayan lah buat mobil Porsche Cayman 718. Terus kekurangannya lagi sih nggak ada sih menurut gua, karena ini mobil, menurut gua sih ini mobil lumayan perfect ya, karena bisa dibawa sehari-hari, bisa juga dibawa ngebut. Oke, jadi kita kesimpulan dari mobil ini tuh enak ya, seperti tadi kesimpulannya enak, bisa dibawa ngebut, bisa dibawa santai. Terus harganya, kalau yang ini yang gue tanya sama pemiliknya itu full option, kan Porsche kan nggak tahu ya harga persisnya itu berapa, tapi yang dikeluarkan untuk mobil yang ini Porsche 718 Cayman full option ini itu sekitar 2,3 miliar rupiah. Cukup mantap sih, 2,3 bisa dapat mobil yang seunik, selucu ini, dan sekencang ini. Oke guys, jadi begitu kesimpulan gua pada Porsche 718 Cayman ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share. Subscribe juga di channel gua, dan follow juga Instagram gua @gomelb. Buat kalian juga yang mau tanya-tanya ataupun mau kira-kira mau gua review ke depan tuh apa, kalian bisa komen ataupun bisa DM IG gua. Thank you so much for watching. See you in the next video. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Time's out.